Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bapak dan seluruh jemaah sekalian, syahadat ini Pak kesadaran. Harus kita sadar. Kesadaran yang paling dalam untuk siap menerima tugas. Saya berharap kita semua Pak mengambil bahagian dari, katakanlah, Islam ini banyak tugas-tugas dalamnya. Mari kita ambil semua tugas. Ada yang mengawal ekonomi, mengawal hukum, mengawal, semuanya punya tugas. Dan kita harus menjadi khair ummah di bidang tugas kita masing-masing. Dan semua sahabat itu punya tugas masing-masing. Dan tidak ada sahabat pengangguran Pak dalam bidang keislaman. Semua memikul tugas. Apa tugasku saya? Apa tugasku saya? Apa saya lakukan? Seperti kira-kira itu pemain bola, bagian back, bagian kiper, bagian penjaga gawang, bagian penyerang, bagian pengopor bola, bagian strategi, semua punya. Dan kita tidak usah jadi gawang semua Pak. Kita tidak usah jadi back semua juga. Kan tidak bagus kalau jadi beki semua itu, jadi penggajah gawang semua. Kalau Bapak hadir di sini itu Bapak sudah punya tugas mendengar. Saya tahu saya ingin bicara. Nanti ada waktunya saya tahu saya ingin mendengar. Kalau ada mau dikerja, saya senang sekali itu melihat orang tanpa dia bergerak sendiri, dia dengan keikhlasannya, dengan kepengorbanannya, saya mau ambil. Semua orang mengatakan saya mau, saya mau, saya mau. Dan coba lihat Pak, Nabi SAW tidak pernah berat dalam membagi tugas, karena sahabat itu semua bermodalkan syahadat. Dan semua merasa bukan kepentingan agamanya saja dirinya, tapi kepentingan agama Allah dan agama Rasulullah. Bagaimana hijrah yang lalu, Abu Bakar tugasnya apa? Mengawal Rasulullah. Ali bin Abi Thalib menggantikan tidur. Asma membawa makanan dan konsumsi. Abdullah intal. Kemudian Abdullah bin Furaik menghapus jejak. Semua ibu-ibu, bapak-bapak itu punya tugas semua. Kita kadang-kadang Pak hanya banyak menuntut hak. Bapak menerima tugas dengan senyum karena bukan untuk kepentingan orang lain. Begitu Bapak menerima tugas, Bapak berkata, ini ibadah saya dan ini ketaatan saya, ini ibadah saya, ini saya cari keridhaan Allah. In asantum asantum lianfusikum. Siapa yang berbuat untuk kebaikan dirinya, siapa yang berbuat baik, kamu bukan untuk orang lain. Bagaimana dulu Khalid bin Walid dipecat? Ketika dia dipecat, karena selama ini dia setiap dia memimpin pasti menang, pasti menang, pasti menang, pasti menang, pasti menang. Umar pecat. Inilah jenderal yang pertama dipecat. Dan yang pecat ini seorang soleh dan tidak punya kepentingan apa-apa, Umar. Tapi sesudah dipecat, masih kok berjuang? Ditanya, hei, kau sudah dipecat, masih kok berjuang? Dia bilang, yang pecatkan saya Umar. Dan saya berjuang bukan agamanya Umar, agamanya Allah saya pikul. Wah, bagusnya Pak kalau semua orang mengambil tugas. Carilah kita kal jasad, seperti satu tubuh. Kaki memikul satu tubuh, dia selalu dibawa. Dan kaki seumur-umur Pak tidak pernah protes, kepala selalu mau kau di atas, sedangkan saya tonsin di bawah, kau tonsin di bawah. Tidak, karena dia terima takdirnya. Saya dibawa, tapi tidak berkurang nilai saya di hadapan Allah, kaki saya. Saya tuh senang tadi anak-anak Pak, hampir saya menangis tadi itu anak-anak yang bersihkan WC di atas. Dia kunci itu, dia tutup. Saya bilang ada orang dalam, ada. Yang WC itu mungkin satu malam anak-anak yang sekitar 50-an 50 an orang bikin kotoran, tapi ada anak-anak yang pergi dan tidak mengeluh, dan dia
pergi serang mesin. Subhanallah. Saya mengatakan, ya Rob, rahmati anak itu, kasih sayangi anak itu, pelihara anak itu. Karena dia pikir bukan untuk orang lain, untuk saya tonjol. Kalau kita semua pikir ini, Pak, saya berbuat kebaikan kan untuk saya aja. Kita coba pakai ayat itu, Pak, in ahsantum li anfusikum. Kalau saya berbuat baik, kebaikan itu tidak tercecer dan tidak akan tertukar, tidak akan lari, semuanya untuk saya. Siapa yang berbuat jahat tidak akan tertukar kejahatannya. Di mata Allah tidak pernah keliru, tidak ada yang tercecer. Ini yang kita mau dalami syahadat, Pak. Bersyahadat itu bersiap menerima tugas. Syahadat tanpa tugas itu kering. Syahadat tanpa tugas pasti kering, tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika sahabat disuruh berperang, bahkan seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Jabir, itu masih kecil-kecil, Pak, masih kecil-kecil, masih kecil. Tapi karena saking kecilnya dia mau terpilih mati syahid. Itu Abdullah bin Umar ambil kibatu supaya kelihatan tinggi, supaya bisa terpilih untuk pergi berperang melawan orang kafir. Kita mungkin cokok-cokok bagaimana supaya tidak terpilih. Itulah sikap orang yang siap menerima tugas dengan syahadatnya. Jadi ibu-ibu, kalau belajar ilmu itu adalah tugas. Sebagaimana sering saya ulang, kalau orang sudah berislam, pegang ini 5 prinsip. Tugas saya berilmu. Tugas saya berilmu, tidak boleh saya menikmati kebodohanku lalu selalu mengatakan saya kan orang awam, tidak boleh. Terus belajar, terus belajar, terus belajar. Yang kedua, apa yang saya ilmui, saya berusaha amalkan. Karena ilmu tanpa amal tidak berbuah, itu bohong. Yang ketiga, ilmu saya amalkan. Saya tidak boleh menikmati sendiri, tapi saya harus promosikan, iklankan, jual kepada orang lain supaya orang lain bisa menikmati. Dakwah dan sebar. Ilmu, amal, dan dakwah harus ditutup dengan sabar, istiqomah. Karena proses berilmu butuh pengorbanan, proses beramal pasti banyak orang tidak suka, pasti ada orang setuju tidak setuju, butuh kesabaran. Tapi semua ini, Pak, tidak akan pernah kalau tidak dimulai dengan keyakinan. Dan keyakinan itulah syahadat. Tak bisa, ya, yakin, ilmu, amal, dakwah, istiqomah, dan sabar. Ini berputar, Pak, tidak boleh berhenti nih. Ini berputar terus. Orang yang yakin pasti belajar. Orang belajar pasti beramal. Orang beramal mesti dakwah. Dakwah itu, Pak, tidak mesti pakai begini. Banyak cara kita berdakwah. Banyak cara kita berdakwah. Tidak mesti, tapi pakai metode kita sesuai keadaan kita. Tidak mesti ceramah itu bagian kecil dari dakwah itu. Kalau saya namanya mubalik itu yang menyampaikan, tapi dakwah itu tidak mesti jadi mubalik.